adik-adik, selamat hari Minggu. Nah, Kakak Ruth bawa apa nih adik-adik? Ada yang tahu? Ya, benar, ini adalah daun palem. Daun palem melambangkan tanda kemenangan. Pada minggu depan kita mau merayakan Jumat Agung dan Paskah, di mana kita mau merayakan kemenangan karena Tuhan Yesus telah mati dan bangkit buat kita semua. Kita mau angkat pujian, Allah ditinggikan. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, Allah ditinggikan dengan sangkakala, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, terpujilah bagi Tuhan, bagi Tuhan, sangkakala berbunyi, tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Adik-adik, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini kami boleh bersuka cita. Kami mau ibadah, berkati ibadah kami Tuhan dari pertama, pertengahan hingga akhir. Kami juga mau siap mendengarkan firman Tuhan, biar firman Tuhan mengajari kami semua bertumbuh di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Kita mau angkat pujian, betapa baiknya Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Sana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Selamat pagi dan selamat hari Minggu adik-adik sekolah Minggu. Apa kabar? Puji Tuhan, kita sehat semua. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Kita satukan hati dan pikiran kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas anugerah dan penyertaan-Mu. Kami dapat berkumpul bersama anak-anak kami sekolah Minggu HKBP Tridharma untuk mendengarkan firman-Mu. Walaupun kami hanya bisa melakukan melalui live recording. Berkati anak-anak kami ya Tuhan, sehingga mereka semakin mengerti akan firman-Mu dan iman mereka semakin bertumbuh seiring dengan usia mereka. Hamba-Mu juga yang menyampaikan firman-Mu, berkati Tuhan agar menjadi berkat bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik sekolah Minggu, sekarang kita masuk pada Minggu Palmarum atau Minggu Mare-Mare. Bersoraklah akan kasih setia Tuhan atau marulupulup ala asini rohani debata. Minggu Palmarum kita rayakan 1 minggu sebelum hari raya Paskah.
Hari Raya Paskah yaitu tentang kasih Allah yang luar biasa dan pengorbanannya bagi orang berdosa. Minggu Palem atau Minggu Palmarum yaitu ketika Yesus masuk ke Yerusalem yang disambut dengan daun-daun palem dan pakaian yang mereka hamparkan di jalan. Mereka berseru, "Hosanna, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapa kita Daud. Hosanna di tempat yang maha tinggi." Adik-adik sekolah minggu, nats kita pada minggu ini tertulis pada Injil Matius pasal 27 ayat yang ke-27 sampai 31. Mari kita baca bersama-sama. Kemudian serdadu-serdadu wali negeri membawa Yesus ke gedung pengadilan, lalu memanggil seluruh pasukan berkumpul sekeliling Yesus. Mereka menanggalkan pakaiannya dan mengenakan jubah ungu kepadanya. Mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya, lalu memberikan dia sebatang buluh di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-olokkan dia. Katanya, "Salam hai Raja orang Yahudi." Mereka meludahinya dan mengambil buluh itu dan memukulkannya ke kepalanya. Sesudah mengolok-olokkan dia, mereka menanggalkan jubah itu daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Kemudian mereka membawa dia keluar untuk disalibkan. Adik-adik sekolah minggu pasti kenal atau tahu tentang mahkota kan? Biasanya yang menggunakan mahkota adalah raja atau permaisuri. Mahkota terbuat dari emas dan permata yang indah dan mahal. Namun pada nats ini Tuhan kita Yesus Kristus diberikan mahkota duri. Mahkota duri adalah sebuah fenomena hidup ini. Tidakkah adik-adik sekolah minggu dapat bayangkan bahwa itu sebenarnya mahkota, lambang kemuliaan, lambang kuasa, lambang kehormatan. Tetapi di sisi yang lain terbuat dari duri. Lalu di sisi yang lain merupakan lambang sakit, lambang kehancuran. Dia mahkota tetapi duri. Nah, ini adalah fenomena hidup ini. Ada banyak orang yang mencari mahkota. Tetapi sebenarnya mahkota yang ia pegang, mahkota yang ia miliki sebenarnya adalah duri yang menghancurkan hidupnya. Tetapi saudaraku, adik-adik sekolah minggu yang kekasih di dalam Tuhan, Yesus mengenakan mahkota duri supaya kita dapat mengenakan mahkota kemuliaan bersama Yesus. Adik-adik sekolah minggu bisa bayangkan bahwa ada orang yang menganyam mahkota duri ini dan dikenakan di atas kepala Yesus. Bisa kita bayangkan bahwa itu adalah sebuah tindakan yang sangat-sangat menyakitkan dan wajah Yesus pasti hancur. Tetapi Yesus terima itu. Tetapi sebaliknya, mahkota duri adalah sebuah ajaran mengenai lambang kehidupan. Apa arti dari mahkota duri? Ada 3 arti dari lambang mahkota duri, adik-adik sekolah minggu. Yang pertama, bahwa kemuliaan dan penderitaan kadangkala berjalan bersama-sama. Dengan lain kata, kalau kita mau melihat kemuliaan, berarti kita harus siap menderita. Kalau kita mau lihat kuasa dan mujizat Yesus terjadi dalam hidup kita, kita harus berani menghadapi tantangan-tantangan kehidupan. Yesus bilang bahwa barang siapa rela untuk kehilangan nyawanya karena aku, justru akan mendapatkannya. Adik-adik sekolah minggu jelas masih ingat ketika Tuhan bilang kepada Abraham, "Abraham, engkau ambil anakmu Ishak dan persembahkanlah Ishak." Jadi dari sini jelas bahwa kemuliaan dan penderitaan sering berjalan bersama-sama. Oleh karena itu, saat kita sedang mengalami penderitaan, kita nggak perlu bersungut-sungut. Bila kita menghadapi aniaya, dibully, atau diperlakukan tidak enak di sekolah atau di tempat kita bermain,
kita nggak perlu kecewa dan marah sama Tuhan. Tetapi dengan adanya mahkota duri, saat kita menghadapi cobaan, asal kita tetap setia, tetap teguh dalam iman, kita melihat bahwa bagian kemuliaan kekal yang Tuhan telah sediakan buat kita menjadi bagian yang kekal buat hidup kita semua. Haleluya. Yang kedua, Yesus menanggung semua itu bagi kita. Saudaraku yang kukasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, adik-adik sekolah minggu, Yesus menanggung mahkota duri itu supaya apa? Supaya kepada kita dapat menggunakan mahkota kemuliaan itu. Betul bahwa kita harus siap menghadapi penderitaan. Tetapi bukan berarti bahwa kehidupan Kristen adalah kehidupan yang harus mengenakan mahkota duri. Karena saat Yesus mati di kayu salib, yang sepertinya adalah kekalahan, tetapi sebenarnya itu adalah kemenangan buat kita. Karena pada hari ketiga, dia bangkit. Oleh karena itu, janganlah kita berpikir, adik-adik sekolah minggu, jangan menangisi hal-hal yang buruk. Yesus sudah menanggung semuanya bagi kita. Itu berarti bahwa penderitaan kita bukan berarti kekalahan, tetapi kehidupan dan kemenangan yang kekal yang Tuhan sediakan bagi kita semua. Yang ketiga, adik-adik sekolah minggu, Yesus mengenakan mahkota duri agar kita dapat mengenakan mahkota Allah. Itu sebabnya Alkitab bilang, kalau kita setia dengan perkara kecil, Tuhan akan memberikan kita tanggung jawab yang lebih besar. Selama kita hidup di muka bumi, bertahanlah. Bersukacitalah senantiasa, karena harinya akan tiba. Kristus akan ada di awan-awan menjemput kita. Dan kita akan berjalan di jalan emas di surga dengan mahkota kemuliaan di atas kita. Itu sebabnya hidup Kristen adalah hidup yang indah. Kita dapat dekat dengan Tuhan, bersama Tuhan selalu. Kita menjadi pewaris-pewaris kerajaan Allah. Kita menjadi anak-anak Tuhan. Seperti Mazmur 149 ayat 4 mengatakan, sebab Tuhan berkenan kepada umatnya. Ia memahkotai orang-orang yang berendah hati dengan keselamatan. Amin. Kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, kami anak-anak-Mu telah mendengar sebagian daripada firman-Mu. Berkati Tuhan, agar firman-Mu menjadi suluh dan terang bagi anak-anak kami. Kuatkan dan teguhkan hati dan iman anak-anak kami, sehingga iman mereka bertumbuh dan kuat seiring pertumbuhan mereka. Berkati sekolah anak-anak kami, agar mereka tetap semangat belajar, walaupun mereka melakukannya melalui jarak jauh. Jauhkan anak-anak kami dari penyakit, dan berikan mereka pertumbuhan dan kesehatan, agar selalu mereka ceria dalam menjalani hari-hari mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita mau mengumpulkan persembahan, kita angkat pujian, segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya.
tugas adik-adik adalah menghias telur Paskah. Kan sebentar lagi kita akan merayakan Paskah. Nah, tugas adik-adik nih menghias telur Paskah semenarik mungkin. Dan jangan lupa diberikan nama ya adik-adik, diberikan namanya di selembar kertas. Lalu adik-adik, pertama adik-adik foto telur Paskahnya saja, berikut namanya. Terus adik-adik foto bersama telur Paskah. Jadi ntar adik-adik megang telur Paskahnya dan adik-adik foto ya. Dan semua hasil fotonya dikirim ke guru masing-masing per kelas ya adik-adik. Jangan lupa tugasnya dikumpulkan ya. Oke adik-adik, semangat. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Shalom. Kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Amin. Amin.